Bincang Santai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat, prima, bugar, sehat waras. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa reformasi birokrasi yang telah berlangsung lebih dari 1 dasawarsa pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan pembaruan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang tentang aspek kelembagaan dalam reformasi birokrasi bersama salah satu Widya-Iswara Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek, Bapak Dr. Johan Maulana, dengan topik analisis potensi jejaring kerjasama antar organisasi. Halo Pak Dokter, apa kabar? Baik Pak Pur. Gimana kesibukan akhir-akhir ini Bapak? Alhamdulillah semuanya lancar Pak Pur. Dan semoga COVID kita segera selesai dan aktivitas kita bisa kembali lagi Pak Pur. Amin, itu harapan kita semua dan tentunya itu harapan Bapak Ibu dimanapun berada. Mungkin juga ini harapan warga dunia Bapak. Ya betul. Nah Bapak, kali ini kita akan membicarakan tentang analisis potensi jejaring kerjasama antar organisasi. Jadi ini terkait dengan reformasi birokrasi. Ya. Khususnya pada aspek kelembagaan. Sebelum kita berbicara tentang potensi jejaring kerjasama antar instansi, pemerintah sebenarnya bagaimana upaya kita untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat ukuran, Bapak. Oke, baik Pak Pur. Untuk menentukan ukuran dan tepat fungsi dan tepat guna terhadap kementerian maupun lembaga organisasi, maka ada 2 hal yang harus kita perhatikan Pak Pur. Yang pertama, kita harus melakukan penyederhanaan, baik itu kementerian maupun organisasi yang ada di pusat dan di daerah Pak Pur. Yang kedua, ada kesesuaian beban kerja yang diemban di setiap eselonisasi itu baik dari pusat maupun dari daerah. Itu yang perlu kita perhatikan Pak Pur. Oke, berarti ada 2 kata kunci. Tadi penyederhanaan organisasi dan kejelasan tentang beban Kesesuaian ya, kesesuaian dengan beban kerja. Oke. Nah, lalu setelah menemukan ukuran yang organisasi yang tepat atau sesuai tadi, bagaimana upaya untuk mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi, baik itu dilihat dari internal maupun eksternal pada organisasi? Baik, supaya tidak terjadi tumpang tindih antara fungsi dan tugas baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah Pak Pur, maka ada hal yang harus kita perhatikan Pak Pur. Yang pertama, lakukan proporsi ideal tugas dan fungsi baik pusat dan di daerah. Juga lakukan proporsi pegawai yang ideal Pak Pur. Dan itu nanti arahnya kita akan menjadi ASN yang smart atau smart ASN Pak Pur. Oke. Berarti kata kuncinya di sini adalah proporsi ya. Betul. Nah, bagaimana upaya mengurangi fragmentasi dan tugas fungsinya? Oke, baik. Untuk mengurangi fragmentasi yang ada ketentuan-ketentuan yang ada di daerah dan pusat, maka harus dibangun kriteria teknis Pak Pur. Baik itu yang ada di kementerian maupun di kelembagaan yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya Pak Pur. Jadi di sini kata kuncinya kriteria teknis. Betul. Nah, setelah didapatkan organisasi yang tepat ukuran sebagaimana yang Bapak maksud tadi,
dengan tugas fungsi yang tentunya tidak tumpang tindih, lalu bagaimana upaya untuk menyempurnakan diferensiasi organisasi agar lebih tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik. Untuk mengurangi diferensiasi antara kementerian baik yang ada di pusat mungkin dan di daerah, maka harus ada penentuan dan ketepatan tata kelola Pak Pur, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Oke, tadi berarti ada ketepatan tata kelola Pak ya. Nah selanjutnya, bagaimana upaya mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD? Oke. Untuk membangun SKPD yang baik Pak Pur, baik yang ada di daerah-daerah itu, maka semua harus dibangun konsistensi Pak Pur. Konsistensi di dalam pembangunan, baik yang terkait dengan anggaran maupun yang terkait dengan infrastruktur. Maka itu harus disesuaikan lebih efektif dan lebih efisien Pak Pur. Baik Pak Johan, kalau boleh saya simpulkan, ini luar biasa sekali ya. Penjelasan yang Bapak sampaikan dari perbincangan ini dapat saya simpulkan ada 6 Pak. Baik. Yang pertama ada penyederhanaan tingkatan organisasi, betul Ya, Pak ya? Betul. Yang kedua adalah kesesuaian beban kerja, betul? Yang ketiga proporsi organisasi yang ideal. Ya. Dan keempat ada kriteria teknis untuk menentukan sinergitas antar organisasi. Betul. Ya. Yang kelima adalah pembentukan lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Dan yang terakhir adalah yang keenam, konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Betul sekali, Pak Pur. Untuk mendukung penataan organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Betul Pak ya? Betul sekali Pak Pur. Dan ini luar biasa Bapak Ibu, kehadiran Bapak narasumber kita pada hari ini ya. Dan tentu ini saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Dr. Johan Maulana sebagai narasumber pada kegiatan diskusi ini dengan tema atau topik analisis potensi jejaring kerjasama antar organisasi. Dan tentu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir untuk menonton pada perbincangan dengan Bapak Johan Maulana. Dan saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bincang santai.